Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hadamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mufassal muayyad mumajjad. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zuriyatihi wa qarabatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama dan yang paling utama tentu kita mengucapkan rasa syukur kita yang terdalam dari hati yang paling dalam. Kita menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah limpah ruahkan kepada kita semua. Terhitung dari nikmat yang terbesar paling besar sampai nikmat yang terkecil pun dan paling kecil pun begitu berarti dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka yang diminta oleh Nabiuna Muhammadin kepada diri kita adalah an nakuna abadan syakura. Sebagaimana kalau berbicara tentang syukur ini, Rasul sudah mencontohkan dalam kehidupannya. Setiap yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah kepada diri kita menjadi suri tauladan terbaik untuk kita. Zata lailatin qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tatafattara qadama. Thumma qalat Aisyah, ya Rasulullah lima fa'alta hadha ya Rasulullah? Laqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Suatu ketika Rasulullah itu salat malam. Saking lama salat malamnya Rasulullah sampai membengkak betis kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah lima fa'alta hadha ya Rasulullah? Laqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kenapa engkau lakukan ini ya Rasulullah? Sungguh sudah diampunkan, sudah dimaafkan segala bentuk kekuranganmu dan khilafmu di masa yang lalu dan di masa yang akan datang. Kemudian jawaban Rasulullah ini menjadi sebuah motivasi semangat bagi kita untuk selalu bersyukur. Tentu rasa syukur yang diiringi dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul jawab begini, afala uhibbu an akuna abadan syakur. Apakah saya salah menjadi hamba yang terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Artinya Rasulullah sudah dijamin, sudah diampunkan, sudah dimaafkan segala bentuk kekurangan dan kesalahannya, tapi Rasul terus menerus tanpa putus untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan dan sampaikan kepada Nabi kita baginda besar Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang berupaya sekuat tenaga mengikuti dan mendawamkan setiap sunnah-sunnah Nabi kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal kiram, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita mampu melangkahkan kaki kita, mampu mengayunkan tangan kita menuju masjid yang penuh berkah karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, terhitung di hari kemarin
setelah ba'da asar menjelang maghrib terbenamnya matahari tanggal 9 Zulhijjah, ketika kaum muslimin wal muslimat di tanah suci melaksanakan wukuf di Arafah, maka kita disunnahkan untuk beribadah, yakni ibadah puasa Arafah. Pada saat itu ketika kita berbuka dan terus menerus sampai tanggal 13 nanti Zulhijjah, kita disunnahkan untuk melantunkan, melafalkan kalimat-kalimat untuk membesarkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lantunan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kalimat takbir, kalimat tahmid, kalimat tasbih, kalimat tahlil senantiasa membasahi lidah kita, lisan kita, agar kita tahu diri dan sadar diri akan lemahnya, hinanya, kurangnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Zayyinu a'yadakum bitakbir, hiasilah hari rayamu agar senantiasa mengucapkan kalimat takbir karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada saat ini kita berkumpul, kita melaksanakan salat Idul Adha, kemudian kita lanjutkan dengan kesempurnaan daripada amalia kita menyembelih hewan kurban. Begitu juga yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang berada dan berasal dari seluruh pelosok negeri, dari seluruh pelosok dunia ini, berkumpul di tanah suci Allah Subhanahu wa taala, di mana kaum muslimin wal muslimat setelah melaksanakan wukuf di Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, kemudian sembari mengumpulkan batu kecil-kecil sebagai amalia untuk lempar jumrah, kemudian berkurban, memotong hewan kurban, kemudian dilanjutkan dengan tahallul, kemudian dilanjutkan dengan tawaf ifadah, kemudian dilanjutkan dengan sa'i dari Safa ke Marwah. Pada saat ini kita berada dan berkumpul di masjid ini, kita laksanakan sholat, kemudian kita sempurnakan melakukan ibadah kurban saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat di tanah suci. Begitu juga menyempurnakan amaliyah daripada ibadah haji dan kurbannya dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain tidak bukan untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mendapatkan maghfirah Allah. Ketika kita ingin mendapatkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita kedepankan adalah pasrah, tawadu kita, rendah diri, rendah hati kita di hadapan Allah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kaum muslimin dan muslimat yang datang ke tanah suci, mereka semua berasal dari status yang berbeda, dari kedudukan yang berbeda, dari tempat yang berbeda, dengan cara datang yang berbeda, kemudian berkumpul di satu tempat yang sama, mengenakan pakaian ihram yang sama, kemudian melaksanakan amalia manasik haji dari tempat ke tempat yang sama untuk mendapatkan ridho, dan tujuan ridhonya ini diutarakan untuk Allah Tuhan yang sama. Artinya apa? Ketika hadir kaum muslimin wal muslimat di tanah suci ini, tidak lain tidak bukan mereka harus meninggalkan dan melepaskan yang namanya kebahagiaan dunia. Kekayaannya, hartanya, kesenangan dunia ini tidak adalah nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya, sehina-hinanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha besar, Allah Maha kaya, Allah qadirun ala kulli syai'in. Karena Allah itu mampu atas segala sesuatu. Maka Masya Allah, kehadiran kaum muslimin wal muslimat datang ke tanah suci tidak bukan untuk merendahkan diri agar mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwatal kiram, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hari ini kita diingatkan kembali dengan peristiwa demi peristiwa yang dilewati oleh Rasul kita, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam.
Nabi Ibrahim alaihissalam ini seorang nabi yang Masya Allah, dengan ujian dan cobaan yang Allah titipkan kepada dirinya, dia tidak pernah bersuuzon, tidak pernah berburuk sangka kepada Allah. Kenapa ujian demi ujian ini tidak putus terus datang kepada dirinya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Namun Masya Allah, setiap ujian demi ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ini dilewati dengan sabar, dilewati dengan pasrah, dilewati dengan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar saja Nabi Ibrahim alaihissalam ini diberikan laqab, diberikan titel. Apa titelnya? Khalilullah. Innallah takhadani khalilan kama takhadallahu Ibrahim khalilan. Rasul sampaikan, Allah jadikan diriku, diri Rasulullah SAW itu sebagai suri tauladan, sebagaimana Allah juga jadikan Nabi Ibrahim sebagai suri tauladan terbaik bagi kita. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam demi kita, beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain tidak bukan agar kita mampu mengambil contoh dan ibrah besar daripada kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka Masya Allah, di dalam Al-Quran dikatakan, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama. Ketika itu Nabi Ibrahim bertubi-tubi, ujian demi ujian datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kesabarannya, dengan pasrahnya, hakul yakin, fa'atammahunna, dia menyempurnakan semua ujian-ujian yang Allah berikan kepada dirinya. Bahkan Allah memberikan berita gembira. Apa kata Allah? Qala inni ja'iluka linnasi imama. Allah berkata, sungguh aku jadikan engkau sebagai pemimpin para manusia. Nabi Ibrahim alaihissalam abul anbiya, bapak para nabi, wa imamut tauhid, komando pemimpin daripada tauhid, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyempurnakan apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam hal mentauhidkan Allah, disempurnakan oleh Rasulullah dan umatnya di kemudian hari. Maka jadilah syariat bagi kita. Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka dalam hal ini ada 3 peristiwa, 3 bentuk ujian demi ujian yang Allah titipkan dalam kehidupan Nabi Ibrahim. Dan setiap ujian ini menjadi ibrah besar bagi kita, bagi orang-orang yang mau berfikir dan bertafakur dan bertadabur terhadap sejarah yang dilewati oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Peristiwa atau ujian yang pertama yang dilewati oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang memiliki keteguhan iman, ketakwaan yang paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diuji. Ujiannya itu didatangkan dari orang yang terdekat dan paling dekat. Dia punya seorang ayah bernama Adar. Ayahnya ini selalu menentang dan menantang daripada ajaran yang disampaikan dan didakwakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam sebuah kalimat, dan kalimat ini menjadi berang, menjadi murka, menjadi marah besar seorang bapak Adar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena bapaknya ini adalah punya statusnya adalah yang membuat patung, dan patung itu dijadikan sesembahan bagi mereka. Maka pada saat itu ada kalimat yang membuat bapak Nabi Ibrahim alaihissalam marah-marahnya. Dia katakan, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'an. Wahai bapakku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, sesuatu yang tidak bisa melihat, sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada dirimu. Dan ternyata Masya Allah, kalimat ini menjadikan murka besar bapaknya. Dia katakan, ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Wahai Ibrahim, kalau engkau tidak berhenti menceramaiku, mendakwaiku untuk meninggalkan pekerjaanku hari ini, saat ini, la arjumannak, sungguh aku akan rajam, bunuh engkau sampai aku rajam, lempar dengan batu sampai engkau meninggal. Wahjurni maliyah, tinggalkan aku sendiri dalam waktu yang sangat panjang. Artinya Masya Allah, direspon dengan keburukan, direspon dengan amarah. Tetapi Masya Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam ini, karena beliau adalah anak yang soleh, taat, bertakwa kepada Allah,
berbakti kepada orang tuanya, dia katakan kalimat yang sangat luar biasa. Sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan tetap terus memohonkan ampun kepada Allah atas apa yang telah engkau lakukan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, ternyata tidak sampai di situ saja. Singkat cerita, Nabi Ibrahim alaihissalam ini akan dibakar. Akan dibakar dikarenakan menguatkan tauhid, mengedepankan kalimat-kalimat tauhid pada masa itu. Maka Masya Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam ini suatu ketika mendapatkan tempat peribadatan mereka itu berisi penuh dengan patung-patung yang disembah oleh kaum pada masa itu. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam punya visi agar tauhid yang murni hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka satu persatu patung itu dihancurkan, kemudian ditinggalkan patung yang paling besar dan dilengketkan, dikalungkan kapak di sana. Maka pada saat itu didatangi oleh orang-orang kaum pada masa itu dan bertanya kepada Nabi Ibrahim SAW, ya Ibrahim, anta fa'alta hadza bi alihatina, engkau yang telah melakukan ini? Maka Masya Allah, dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dia katakan, la bal fa'aluhu kabirhum fas'aluhum in kanu yantikun. Tidak, yang melakukan hal ini adalah yang paling besar. Tanyakanlah kepada dia kalaupun dia bisa berbicara. Artinya apa? Ini ungkapan sekaligus sebagai jawaban dan juga sebagai istihzaan, mengejek, merendahkan daripada kebodohan orang-orang pada masa itu. Sehingga ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam ini dibakar. Dan saat akan dibakar dengan kobaran api yang sangat luar biasa, seluruh malaikat penjaga bumi, langit, laut, sungai, seluruhnya berkumpul menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun Masya Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kuat, dengan yakin, hakul yakin, dia katakan, fa'amma ilaika fala, adapun bantuan yang engkau tawarkan kepadaku, fala, tidaklah perlu. Karena aku yakin, hakul yakin, setiap yang Allah titipkan kepada diriku dalam bentuk ujian dan cobaan ini, hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir, cukuplah Allah sebagai penolong dan penyelamat diriku. Artinya Masya Allah, pada saat itu Allah sampaikan, pada saat itu Allah sampaikan, pada saat itu Allah sampaikan dalam kalamnya, Rabbana ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah dingin dan menyelamatkan Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah, maka dia diselamatkan oleh Allah dari kobaran api tersebut. Nah, hal ini berlandaskan kepada keyakinan yang paripurna yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia hakul yakin setiap ujian itu pasti ada jalan keluarnya yang Allah berikan pada kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua, ujian yang kedua yakni ujian yang sangat luar biasa, penantian, penungguan yang sangat lama, berpuluh-puluh tahun, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam ini menunggu selama 86 tahun untuk mendapatkan keturunan, untuk mendapatkan anak. Maka fabasyarnahu bigulamin halimin, maka kami berikan berita gembira. Apa berita gembiranya? Mendapatkan sosok anak yang soleh, sopan santun, bertakwa, beradab kepada kedua orang tuanya. Dan ternyata Masya Allah, ujian tidak hanya sampai di situ, terus berlanjut. Pada saat itu diperintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan anak dan istrinya, di mana saat itu Ismail masih kecil, bayi kecil yang mungil. Diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim untuk meninggalkannya. Rabbana askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, ya Tuhanku, aku sudah tempatkan anakku dan istriku di tempat yang tidak ada kehidupan di dalamnya, dekat dengan Bait al-Mukarram, dekat dengan rumah sucimu, ya Allah. Dengan keyakinan yang sangat kuat ini, maka Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkannya di tempat yang tidak ada sumber kehidupan di sana. Nah, pada saat itu Siti Hajar bertanya, ya Ibrahim, aina tadhhabu tatrukuna fi wadin laisa fihi insun wala syai'un.
engkau tinggalkan kami, engkau mau pergi kemana? Engkau tinggalkan kami di tempat yang tidak ada sesuatu dan tidak ada manusia pun yang bisa dijadikan sebagai sumber kehidupan. Maka Masya Allah, berlarilah ke sana kemari Bunda Siti Hajar untuk mencari sumber air agar bisa dijadikan sebagai minuman untuk anaknya. Maka Masya Allah, ketika dia kembali dan dia angkat gendong anaknya, keluarlah air. Maka air itu la yatawaqaf sailu, tidak pernah berhenti, mengalir terus, memancarkan terus sampai akhir zaman ini. Namanya air Zam-Zam. Nah, Masya Allah, ini ujian yang sangat luar biasa. Kemudian ujian itu tidak lepas di situ saja, dilanjutkan kembali dengan ujian di mana Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk menyembelih anaknya yang paling dia cintai, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini mendapatkan perintah dari seorang bapak, dan bapak mendapatkan perintah dari wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada dirinya. Falamma balagha ma'ahu sa'i, ketika anaknya sudah meranjak dewasa, sudah saling memberikan kehangatan dalam pergaulan, bercengkerama, saling membantu satu sama lain, bapaknya membantu anaknya, anaknya membantu bapaknya. Maka pada saat itu lagi senang-senangnya Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Apakah Nabi Ibrahim membantah, menentang dan menantang? Tidak. Malah justru Nabi Ibrahim itu mengatakan, ini perintah Allah, pasti hakul yakin ada jalan keluarnya, ada solusinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Masya Allah, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam anni athbahuka. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi aku itu diperintahkan untuk menyembelihmu. Fangzur madza tara, apa pandanganmu, apa pendapatmu? Karena memang Ismail adalah anak yang soleh luar biasa, taat dan patuh kepada bapaknya, taat dan patuh kepada Robnya, Tuhannya, maka dia katakan dengan kalimat yang luar biasa menggetarkan diri kita. Ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada dirimu. Insyaallah engkau akan mendapatkan diriku kepada golongan orang-orang yang bersabar. Karena hanya orang bersabar saja yang mampu melewati ujian demi ujian yang Allah titipkan kepada dirinya. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar. Maka ketika falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika pisau sudah menempel di lehernya dan keduanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sudah memberikan seutuhnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada saat itu Masya Allah, Allah berikan jalan keluar dan solusi dari permasalahannya. Apa? Wa fadainahu bidzibhin azimin. Kami tebus, kami ganti Nabi Ismail dengan seekor domba kambing yang berasal dari surga yang sangat besar. Artinya apa? Nabi Ibrahim selesai menyelesaikan ujian demi ujian. Qad saddaqta ruqya, inna kadzalika najzil muhsinin. Engkau sudah membenarkan mimpimu, sudah membenarkan wahyu perintah dari Allah. Inna kadzalika najzil muhsin. Begitu pula kami akan memberikan jaza, balasan kepada orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Inna hadza lahwal bala'ul mubin. Sungguh ini adalah peristiwa yang sangat besar. Salamun ala Ibrahim, keselamatan dan berhasil kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, walillahilham. Maka dari kisah demi kisah ini, dari ujian demi ujian ini yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, ada 3 hikmah yang perlu kita sampaikan. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada diri kita agar kita ini selalu mengedepankan yang namanya husnudzon, bukan suudzon. Segala sesuatu yang Allah titipkan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, pasti Allah lihat, pasti Allah berikan jalan keluar dari seluruh permasalahan kehidupan kita. Yang kedua, Nabi Ibrahim ajarkan kepada kita untuk terus quwwatud doa, menguatkan doa kita. Karena dengan doa tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi habli minas solihin, selama 86 tahun, dan pada akhirnya diberikan keturunan, dan keturunannya ini Masya Allah menjadi seorang nabi bernama Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam ajarkan kepada kita menempatkan posisi
mahabbah, cinta, senang itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita diuji dengan sesuatu yang kita cintai selain Allah, itu sesuatu yang tidak boleh selevel cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai rasa cinta mahabbah kita ini mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai harta yang kita miliki, keluarga yang kita punya, jabatan yang kita punya, posisi di masyarakat yang kita miliki mengalahkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim ajarkan kepada kita, cintanya di atas segala-galanya. Mahabbahnya kepada Allah lebih besar daripada mahabbah dia kepada anaknya. Maka ada perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya Ismail. Maka Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu mengambil sebuah ibrah, pelajaran penting daripada kejadian demi kejadian yang dialami oleh Nabi Ibrahim dan keluarga besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.